Selamat malam sahabat GPIB, berjumpa kembali dalam program Night Call GPIB. Bersama dengan saya, Pendeta Roseafi Dolerut Saragi da Costa, yang saat ini bertugas di GPIB Jemaat Immanuel Blinyu. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, sebelum kita beristirahat, mari kita persiapkan hati untuk kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk sepanjang hari ini yang boleh kami menikmati penyertaan dan kebaikan Tuhan. Sebelum kami merebahkan tubuh kami dalam peristirahatan, kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan Yesus pimpin dan berkati kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar supaya kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Amin. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, renungan malam pada saat ini terambil dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-40, ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-20. Yang menyatakan sebagai berikut. Jadi, dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Dengan patungkah? Tukang besi menuangnya dan pandai emas melapisinya dengan emas dan membuat rantai-rantai perak untuknya. Orang yang mendirikan patung kayu memilih kayu yang tidak lekas, busuk. Mencari tukang yang ahli untuk menegakkan patung yang tidak akan goyah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa setia memelihara firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Sahabat GPB yang diberkati Tuhan, ada seorang ibu yang dia sedang bergumul karena kondisi anaknya yang dalam keadaan yang sakit. Ibu ini sudah bawa anaknya untuk berobat ke dokter sana sini. Tapi tidak ada perubahan. Suatu ketika, ada tetangga yang datang berkunjung untuk melihat anaknya yang sakit. Lalu kemudian tetangga tersebut memberikan saran kepada ibunya. Mengatakan bahwa bawa anak ibu ke pengobatan alternatif. Ada seorang yang pintar, dia pandai untuk mengobati. Ada cara untuk mengobati anak yang sakit ini. Banyak orang yang sembuh karena pengobatan alternatif ini. Lalu ibu tersebut merespon tetangga yang memberikan saran, dia katakan, saya sudah berusaha seoptimal mungkin untuk mengobati anak saya. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Tuhan yang saya sembah, yaitu Tuhan Yesus. Saya berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Saya yakin Tuhan Yesus punya kuasa untuk mengobati anak saya dalam keadaan sakit. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari kisah tersebut, kerap kali kita juga mengakui bahwa kita meragukan kuasa Allah. Kita merasa bahwa pertolongan Allah tidak datang dengan segera. Sehingga ketika ada yang memberikan saran yang bukan sesuai dengan kehendak Tuhan, kita dapat saja mengikuti saran tersebut. Sahabat GPB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana yang dialami oleh umat Israel ketika mereka menjadi orang buangan di tanah Babel. Umat Israel merasa bahwa Allah telah membuang mereka dan tidak peduli dengan kehidupan umatnya. Umat Israel telah menilai negatif kepada Allah dari sudut pandang kemanusiaan dan dari sudut keinginan diri sendiri, tanpa melihat dari mata iman. Cara Tuhan berkarya di tengah gumul juang menjadi orang buangan di Babel,
Itulah sebabnya umat Israel pada akhirnya mereka lebih memilih menyembah berhala daripada menyembah Allah. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, dari sikap umat Israel yang menyembah berhala, Nabi Yesaya menasehatkan dan sekaligus memperingatkan kepada umat Israel bahwa Allah tidak dapat disamakan dengan apapun. Mau disamakan dengan patung yang dilapisi emas kah? Mau disamakan dengan patung yang terbuat dari kayu yang sangat berkualitas kah? Allah tidak dapat disamakan dengan apapun. Dari firman Tuhan ini kita belajar ada dua hal. Yang pertama, situasi yang sulit atau tidak menyenangkan menurut kita, kita harus melihat dengan mata iman bahwa Allah turut bekerja dan menyatakan kuasanya menolong kehidupan kita dalam keadaan sesulit apapun. Sebagaimana yang dituliskan dalam kitab Roma, pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Yang menyatakan bahwa kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Itu hal yang pertama, sahabat GPIB, bahwa kita melihat sesulit apapun keadaan kita, gumul juang apapun dalam kehidupan kita, kita melihat dengan mata iman bahwa Allah turut bekerja. Dan hal yang kedua, harta, manusia, jabatan, atau apapun yang ada di dunia ini tidak memiliki kuasa. Hanya Allah lah yang memiliki kuasa. Karena itu, jangan pernah meragukan kuasa Allah. Dan sekaligus, Allah tidak dapat disamakan oleh apapun. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mendapatkan kekuatan dari firman-Mu bahwa Engkaulah Allah yang penuh dengan kuasa, yang setia menolong kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus, ketika malam hari ini kami akan beristirahat, kami tetap percaya bahwa kuasa-Mu yang akan menyelimuti kami saat kami beristirahat. Dan esok pagi kami melihat kuasa Allah lewat nafas kehidupan, penyertaan, dan kebaikan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Selamat malam sahabat GPIB. Tuhan Yesus memberkati.